bagaimana tata cara pemberian uang lembur di PP 35 bagi perusahaan non-produksi, sehingga peruntukannya bagi siapa saja. Apakah level supervisor, manajer, dan atasnya berhak atas uang lembur apabila melaksanakan pekerjaan di luar waktu kerja? Baik, tata cara pemberian uang lembur secara umum memang ada pembagiannya kan ya. Itu di undang-undang yang lama maupun sekarang yang baru dan turunannya itu PP 35. Sana menyebutkan golongan-golongan tertentu dengan persyaratannya, golongannya kriterianya apa? Dia mendapatkan upah lebih besar, kemudian dia mendapatkan fasilitas lebih daripada yang lain. Tanggung jawabnya itu sudah sampai pada pengelolaan perusahaan, ya, maka kepada mereka itu sudah tidak berhak atas lembur. Kurang lebih begitu. Nanti Bapak Ibu bisa cek dalam PP 35 di bab atau pasal tentang lembur, ya. Nah, itu aturan yang dari dulu sampai sekarang sama. Jadi ini pertanyaannya kan, bagaimana kalau perusahaannya non produksi? Misalnya kalau sekarang e-commerce Atau jasa ya? Atau jasa misalkan. Bagaimana? Nah itu tadi pembagiannya di perundangan itu seperti itu tuh. Jadi berdasarkan kriteria pekerjaannya. Sehingga ini yang menurut saya seharusnya bisa diterapkan pada semua jenis perusahaan. Jenis industri. Industri jasa misalkan, atau tadi misalkan contoh spesifiknya e-commerce misalkan, bisa sebenarnya kita terapkan kriteria itu. Kita tinggal tentukan bagian yang mana yang berhak atas lembur dan bagian mana yang tidak berhak atas lembur. Terus apakah level supervisor, manager, dan atasnya berhak atas lembur? Apabila level supervisor, manager, dan atasnya itu memang memenuhi kriteria tadi, upah lebih besar, fasilitas lebih, tanggung jawabnya terhadap pengelolaan perusahaan secara langsung, maka kepada mereka tidak berhak atas lembur. Tapi kalau ternyata mereka belum memiliki terpenuhi tiga-tiganya syarat ini, kriteria ini, maka kepada mereka masih berhak atas lembur. Ya. Nah, itu hal yang sebenarnya sudah diatur lama sejak undang-undang yang lama. Tetapi ada aturan baru di dalam PP 35, di dalam UU CK mengenai masalah lembur. Ini karena ditanyain, jadi saya harus sampaikan. Ada aturan baru. Kalau selama ini tidak ada kewajiban untuk mencantumkan secara tegas kelompok jabatan apa saja yang berhak lembur dan yang tidak berhak lembur. Sekarang dalam UU CK dan turunannya di PP 35 ada tegas disebutkan kewajiban untuk mencantumkan di dalam peraturan perusahaan atau PKP atau perjanjian kerja kelompok jabatan mana yang berhak lembur dan kelompok jabatan mana yang tidak berhak lembur. Dua-duanya harus dimunculin. Kalau dulu enggak. Sekarang ini wajib. Bahkan Bapak Ibu semua, di dalam PP itu seingat saya ada ayat selanjutnya yang memberikan konsekuensi hukum apabila itu tidak dilakukan. Di sana seingat saya kurang lebih bunyinya begini. Dalam hal ini tidak terpenuhi, tidak ada dicantumkan, maka semuanya berhak atas lembur. Kebayang nggak tuh? Kalau si manajer misalkan gajinya sudah 45 juta, terus perusahaan atau HRD-nya lupa mencantumkan di dalam PP atau PKP, lupa mencantumkan, kemudian di akhirnya konsekuensi hukumnya si manajer yang gaji 45 juta berhak atas lembur tuh. Lembur karena nggak di-mention kan, nggak dicantumkan kan batasan-batasan. Betul. Ya. Jadi ini klausa ini ada di dalam PP 35 seingat saya. Coba Bapak Ibu lihat di sana ya.